Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan. Dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terjadi selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya oh Tuhan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Buat kasih setiamu yang selalu baru.
Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la mara la mo, sikiara la bara la mara la bas, kiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur bisa bersama-sama menikmati ibadah saat ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati firman yang kami nikmati akan menolong kami semakin hari semakin bisa tumbuh, berkembang dan berbuah. Dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus melalui firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan yuk. Amin. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat Tuhan dari kitab Amsal 17 ayat yang ke-22 ini yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Ketika saya mengingatkan ini, itu tandanya pergumulan, persoalan hidup kita tiap hari tidak pernah menentu dan tidak ada selesainya. Tapi Tuhan memberikan solusi. Ketika kita belajar punya hati gembira, itu adalah obat yang manjur. Hati gembira bukan cuma karena nonton sesuatu yang lucu atau lawak dan kita tertawa terpingkal-pingkal. Tetapi pada waktu kita menikmati hati gembira, itu tandanya kita percaya bahwa firman itu tidak menipu dan bisa kita alami dengan cara kita bersyukur dengan apapun juga yang kita miliki hari ini. Nah, saat ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang pulih dan bangkit bersama Kristus. Di hari kemerdekaan ke-77 ini ada tema yang menarik dari pemerintah, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kalau kita ingin pulih, tentu kita memutuskan dari kita punya persoalan dan kita ingin keluar dari persoalan, namun ada rentang waktu yang bagus, yaitu pulih lebih cepat. Ada orang bisa pulihnya pelan atau berlambat-lambat, tetapi pulih dalam hal ini lebih cepat. Itu sebabnya kita bersyukur hari ini bangsa Indonesia mendapatkan penghargaan bagaimana mengatasi COVID, dan perekonomian kita sampai hari ini kita bisa menikmati tidak lebih buruk dari beberapa negara yang ada. Meskipun demikian banyak sekali orang yang tidak suka dengan pertumbuhan yang ada seperti ini. Di sisi lain, bangkit lebih kuat. Pada waktu kita sudah pulih, maka perlu ada yang dikerjakan. Kita harus terus berkarya, mengisi apa yang sudah ada, dan kita bangkit dengan dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Itulah kehidupan yang harus kita lalui sebagai bangsa Indonesia. Tetaplah berdoa untuk negara Indonesia. Dari Bapak Presiden hingga seluruh staf yang ada, bahkan sampai ke daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya Pancasila tetap bisa mempersatukan kita. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik alam semesta dan Dialah pemilik Indonesia pula. Amin saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan dari tema yang menarik tentang bangsa Indonesia ini, namun kita memikirkan pulih dan bangkit bersama Kristus. Pulih dan bangkit bersama Yesus. Artinya apa? Pada waktu kita sudah berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, yang dulunya kita terpisah dari Tuhan Allah, namun karena engkau, kita semua telah membuka hati mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, maka relasi kita dengan Bapa Sang Pencipta sudah dipulihkan. Tetapi pada waktu sudah pulih dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi setiap hari kita perlu memulihkan kehidupan kita supaya lebih berkenan kepada Tuhan, supaya lebih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita setiap hari.
Dan bukan cuma itu saja, kita perlu bangkit. Bukan cuma bangun, tapi kita perlu bangkit. Kadang-kadang kita sudah bangun dari tidur, tapi kita malas untuk bangkitnya. Pada waktu engkau ada doa pagi, sudah bangun, mata sudah terbuka, tapi kenapa tidak mau bangkit? Di sini ada persoalan keputusan kita masing-masing. Pulih dan bangkit bersama Yesus. Artinya adalah ketika engkau sudah pulih dan ketika engkau sekarang sedang bangkit, ingatlah tetap sedang berjuang memuliakan Yesus melalui sendi-sendi kehidupan kita masing-masing. Yang berkeluarga melalui keluarga, yang bekerja di dalam pekerjaannya, yang sedang sekolah atau berkuliah tetap melakukan tugasnya. Tetapi jangan lupa, tetap ingat baik-baik untuk siapa kita berkarya ini. Nah, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-11 hingga yang ke-14. Surat Timotius yang kedua, pasal pertama, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 11 hingga 14. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat yang ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada 4 ayat yang menarik di mana Rasul Paulus menuliskan ini untuk Timotius. Surat Timotius dan Titus sering di dalam sekolah Alkitab disebut sebagai surat penggembalaan. Nah, saudara, rupa-rupanya pada waktu Timotius ini sedang menggembalakan. Di manakah dia menggembalakan? Di Efesus, di sebuah kota yang pada waktu itu sudah maju dan modern pada waktu itu. Kemudian dikirimlah seorang anak muda untuk melayani di tempat tersebut. Tapi saudara tahu ada pula anak muda lain yang disebut anak rohaninya Rasul Paulus, yaitu Titus. Namun dalam hal ini Titus yang melayani di Kreta, dia mungkin punya kepribadian yang lebih tangguh, lebih kuat. Namun demikian Timotius ada persoalan di dalam kehidupan, mungkin di dalam karakter dia atau di dalam kerohanian dia. Intinya adalah di sini Paulus perlu menguatkan sehingga sampai muncul 2 Timotius. Ada 1 Timotius, ada 2 Timotius. Intinya adalah banyak nasihat yang Paulus sedang katakan untuk Timotius untuk menguatkan dia sebagai seorang gembala di tempat, yaitu di kota Efesus. Nah, salah satu kisah yang sedang ada di kota tersebut, ketika Paulus sedang pelayanan, kemudian ada pula orang yang pro dan yang kontra dengan dia, yang setuju dengan dia, yang anti dengan dia, namun dia tetap maju karena dia tahu untuk siapa dia dipanggil. Dan di sini dia menguatkan pula si Timotius. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan pada saat ini untuk menjelaskan tentang pulih dan bangkit bersama Yesus. Pada waktu seseorang terpisah dengan Allah, lalu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu tidak selesai hidupnya. Dia masih hidup dalam dunia ini dan dia perlu berkarya untuk bisa menjadi seseorang yang bisa memuliakan Tuhan. Maka perlu bangkit. Artinya adalah ada sesuatu yang dikerjakan. Apa ciri orang yang pulih dan bangkit bersama dengan Yesus? Yang pertama adalah rela berkorban. Perhatikan di ayat yang ke-14,
Diperhatikan di ayat yang ke-11 dikatakan sebagai berikut. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Rasul Paulus menjelaskan ini posisi dirinya kepada Timotius bahwasanya dia adalah seorang pemberita Injil, seorang penginjil, dia adalah seorang rasul, dan dia adalah seorang guru. Namun selanjutnya, kemudian di ayat yang ke-12, dia berkata sebagai berikut. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Yang pertama saya katakan tadi, apa ciri orang yang pulih dan bangkit bersama dengan Yesus adalah rela berkorban. Ketika kita sudah dipanggil menjadi murid Kristus, kita semua memiliki karunia kita masing-masing. Tadi Rasul Paulus menjelaskan di ayat 11, dia berkata dia pemberita, dia rasul, dan dia adalah guru. Namun di ayat yang ke-12 ini, dia menjelaskan dirinya ketika dia melakukan tugasnya sesuai dengan karunia, bukan berarti tidak ada tantangan. Namun dia tetap rela berkorban. Kenapa? Hubungannya dengan Sang Pencipta sudah dipulihkan. Pada Rasul Paulus, saudara tahu, dulu namanya Saulus di dalam bahasa Ibrani. Dia begitu setia dengan syariat atau aturan semua yang terkait dengan Yudaisme. Dia seorang pengajar daripada orang Farisi, ahli Taurat ini. Dia begitu hebat di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran, khususnya dalam kasus ini di dalam perjanjian lama, kitab tanah, Torah, Nevim, dan Ketuvim. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus saat perjalanannya pergi ke Damsyik atau Damaskus, dia naik ke atas, dia berjumpa dengan Yesus. Di situ dia dipulihkan relasinya dengan Tuhan Allah, meskipun dia sudah melakukan begitu banyak hal yang terkait dengan aturan agamanya sebelum itu. Namun pada waktu dia sudah memiliki Yesus, dia mendapatkan mandat baru, dia mendapatkan tugas baru, dia mendapatkan kepercayaan baru. Kita pun seringkali mengalami seperti itu, bukan? Dulu kita bukan siapa-siapa. Ketika engkau menerima Yesus, tiba-tiba engkau menjadi seseorang yang bisa berkhotbah, bisa pelayanan, bisa berbicara dengan bagus, bisa tampil. Artinya apa? Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Namun persoalan belum selesai, karena ada pergumulan. Nah di ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya itu. Jadi pada waktu dia sudah menjalankan bagiannya yang Tuhan perintahkan untuk dia, bukan berarti jalannya lancar-lancar aja loh. Seringkali kita berkata kalau ikut Tuhan pasti aman-aman, lancar-lancar, damai-damai. Oh tidak, tetap ada persoalan. Namun demikian, ketika kita melakukannya, itu kita tidak seorang diri. Karena kita bersama Immanuel, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita tidak pernah yatim piatu. Tuhan tetap menyertai kita. Nah, pada waktu Paulus menghibur si Timotius, ada perkataan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Kita kadang-kadang malu kan memberitakan Yesus. Kita ini kadang-kadang malu ketika ketahuan kita seorang Kristen. Kita menjadi malu ketika orang tahu kita ini aktif ke gereja. Bahkan ada orang yang mengolok-olok kita. Oh dia itu mau jadi pendeta. Kita jadi malu. Tetapi Paulus berkata, dia mau menderita, rela menderita, tetapi aku tidak malu. Mengapa saudara Paulus mau rela menderita dan tidak malu? Karena ayat 12, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi dia tahu sekali ketika dia sudah dipulihkan dan dia sedang berjalan bersama Yesus, dia bangkit. Dia tahu sekali kepada siapa Paulus itu percaya. Kata tahu itu di dalam bahasa Yunani ada dua pemaknaan. Yang pertama adalah tahu yang sepenuh, benar-benar tahu. Itu fullness of knowledge. Dia betul-betul tahu segala-galanya. Yang kedua adalah tahunya sedikit demi sedikit atau progressive in
knowledge. Taunya pelan-pelan, makin tahu. Dan itu yang seringkali kita lakukan ketika menikmati firman Tuhan. Makanya jangan sok tahu ya. Ketika engkau mendengarkan firman, meskipun sudah tahu, kadang-kadang tidak tahu, buktinya kita tidak pernah jadi pelakunya kan. Ada orang loh, sudah belajar Alkitab bertahun-tahun, dia sudah hafal bagian tertentu, nanti setelah 10 tahun baru jadi pelakunya kan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia pelajari. Itu yang pernah Yesus katakan di atas kayu salib. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Masa mereka tidak tahu apa yang dia kerjakan? Tetapi dia tidak pernah tahu bahwasanya itu apa yang dia kerjakan sesungguhnya sangat tidak cocok dengan apa kehendak Tuhan. Mereka melakukan bagian-bagian keagamaannya, namun di sisi lain dia juga menganiaya orang lain. Nah, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu pun kita bisa lakukan ketika kita sedang melayani dimanapun kita berada. Kenapa saudara? Karena kita kadang-kadang orang itu sudah tahu, tapi kenapa dia berbuat seperti itu? Artinya dia mungkin dalam pengetahuannya dia tahu, tapi dia tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Progressive in knowledge, itu sebabnya kita perlu setia datang beribadah, setia kita baca Alkitab, setia kita bersekutu. Itu akan membuat kita bisa bertumbuh. Tetapi untuk kasus ini, yaitu kasus ketika Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kata tahu di situ mempergunakan kata oida, itu artinya dia tahu, benar-benar tahu, fullness of knowledge, betul-betul tahu banget apa yang dia ketahui tentang Yesus. Karena dia betul-betul tahu siapa Yesus itu, lalu disitulah dia berkata, aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu, benar-benar tahu, aku sesungguhnya yakin sekali kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Yesus, dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Maka Rasul Paulus begitu yakin ketika menuliskan surat ini untuk menguatkan si Timotius. Dia tahu sekali bahwa siapa yang dia percaya itu punya kuasa hebat, dan yang berkuasa itu memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada Paulus. Jadi apa yang dia kerjakannya itu bukan karena keputusannya sendiri. Apa yang dikerjakannya itu bukan karena kemauannya sendiri, namun karena dia menjadi utusan Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tahu sekali siapa yang dia utus. Orang itu kadang-kadang kalau kita lihat di film khususnya ya, karena saya lihat di film, kalau tahu siapa backingnya, siapa pelindungnya, rasanya beraninya luar biasa. Tapi pada waktu dia tidak ada pelindung, ada backingnya, dia menjadi gemetaran luar biasa. Demikian juga ketika Paulus berada di dalam pelayanan, ada serangan kiri kanan, ada serangan dari orang dalam, ada serangan dari orang luar, ada dari pemerintah, ada pula dari para dukun-dukun yang marah dengan dia karena mungkin pelangganannya itu percaya kepada Tuhan melalui pelayan daripada Rasul Paulus. Jadi mereka semua menyerang Paulus, tapi Paulus tetap maju terus. Dia rela berkorban karena dia tahu apa yang dia kerjakan itu ditugaskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang sedang mempercayakannya kepada dia. Namun bukan berarti persoalannya selesai. Kenapa saudara? Karena dia perlu rela berkorban. Dia menderita tanpa malu. Dia rela berkorban untuk memberikan hidupnya di dalam ladangnya. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman, kalau hari ini engkau pulih dan bangkit bersama Yesus, apa ciri pertama? Engkau rela berkorban. Rela berkorban waktu, rela berkorban harta, rela berkorban perasaan, rela berkorban. Dia berani memberikan yang berharga untuk sesuatu yang lebih berharga, karena dia tahu kepada siapa dia percaya, kepada siapa kita melayani. Siapa yang kita layani hari ini?
Kalau memang yakin yang kau layani adalah Tuhan Yesus Kristus, seperti saya juga sedang melayani Tuhan Yesus Kristus, maka berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin saudara. Yang kedua, apa ciri seseorang yang pulih dan bangkit bersama dengan Yesus? Di ayat yang ke-13 dikatakan sebagai berikut. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ciri orang yang pulih dan bangkit bersama Yesus adalah rencanakan hidup. Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, rencanakan hidup. Hidup kita ke depan banyak hal yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang Paulus katakan, peganglah segala sesuatu. Artinya ketika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau sudah diajar tentang kebenaran, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Jadi di sekitar kita ada ajaran yang tidak sehat. Intinya ajaran yang tidak sehat adalah tidak meyakini Yesus itu Tuhan, tidak meyakini tentang siapakah Yesus itu yang memberikan tugas adalah Allah sejati. Kemudian dia tidak ingin memberitakan Yesus kepada siapapun juga. Ajaran yang sehat ini menolong orang bisa memuliakan Yesus karena dia tidak malu sedang berkorban untuk Yesus. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar, atau hidupilah segala sesuatu yang engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih Kristus Yesus. Maka pada waktu dia sudah rela berkorban dan dia rencanakan hidupnya, maka tidak bisa seenaknya sendiri. Ada frasa atau kalimat yang menarik di situ, dalam iman dan kasih. Bukan cuma iman, tetapi ada kasih di situ. Artinya adalah ini perpaduan antara engkau bergantung itu dengan iman kita masing-masing, tetapi ada praktek kasihnya. Jadi bukan pokoknya percaya. Oh tidak, ada kasih di situ. Berarti ada pengorbanan di situ yang sedang dilakukan. Dan jangan lupa, bukan sembarang pengorbanan, dalam Kristus Yesus. Ada ukurannya. Tidak seenaknya sendiri. Maka itu berapa banyak orang suka berkata seperti ini. Pak, saya ini sudah pelayanan, tapi kenapa ekonomi saya tidak pulih kembali? Pak, saya sudah lakukan banyak hal, tapi mengapa persoalan saya begitu berat luar biasa? Pak, saya sudah lakukan semua apa yang diperintahkan oleh gereja, tetapi kenapa kehidupan saya seperti ini saja? Ingat baik-baik saudara, bukan cuma kita melakukan perintah karena kita beriman, tapi apakah waktu melakukannya karena didasari oleh kasih. Kalau tidak didasari oleh kasih, maka kita tidak akan menikmati pertumbuhan dalam hidup kita. Pada waktu didasari oleh kasih, di situ engkau sedang memberikan tanpa memikirkan balasan apa-apa, dan melakukannya dengan sukacita karena ada kerelaan di situ untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita masing-masing. Hari ini ada di antara kita yang sudah pelayanan bertahun-tahun mungkin. Hari ini engkau mungkin sedang menghadapi persoalan hidup mungkin. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi. Tetap pegang ajaran yang sehat. Jangan tinggalkan itu. Anda tahu sebuah ilustrasi, lakone menang keri. Jagoannya terakhir baru menang. Kalau menang di awal filmnya bubar, bukan? Kalau menang di tengah penonton bisa kecewa. Makanya seringkali jagoan itu menang di akhir daripada episode film tersebut. Maka hari ini apapun yang kau hadapi tetap bertahan. Jangan putus asa. Selama masih ada kesempatan di dunia ini, rencanakan hidup kita. Supaya apa? Bisa memuliakan Tuhan. Kita pulih, kita bangkit dalam Yesus. Dan yang terakhir ketiga, apa cirinya? Perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Dikatakan sebagai berikut. Peliharalah harta yang indah
yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa memunculkan ciri kita orang yang dipulihkan dan kita bangkit dalam Yesus, yaitu rendah hati. Ada 3 R hari ini yang bisa kita renungkan bersama-sama. R yang pertama, kita rela berkorban. R yang kedua, rencanakan hidup. R yang ketiga, rendah hati. Peliharalah harta yang indah. Ini bukan persoalan emas atau tabungan, tapi harta di sini adalah kebenaran tadi, ajaran sehat tadi. Peganglah. Kemudian peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Saudara, tidak semua orang itu mendapat kepercayaan bisa memahami firman. Kalau hari ini engkau sudah paham, berapapun usia Anda, bersyukurlah. Itu tandanya kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Namun demikian, jangan menjadi sombong. Kenapa? Kita bisa mengalami seperti ini oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Kita tidak pernah yatim piatu. Ada Roh Kudus, Dia yang menghibur, Dia yang mengingatkan, Dia yang menyadarkan. Maka dalam hal ini Roh Kudus tersebut menolong kita untuk terus memelihara, untuk menghidupi apa yang sudah kita yakini tadi. Apa yang dipercayakan itu jangan dibuang, tapi simpen baik-baik. Mungkin kita sendiri yang memegang kebenaran firman, orang lain tidak mau memegang, tidak ada masalah. Tapi tetap kita memegang ajaran sehat. Jangan gampang terpengaruh. Hari ini media sosial itu terbuka dengan luas. Siapapun bisa mendengarkan atau melihatnya. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, ajaran ini bagaimana Pak? Ajaran itu bagaimana? Kembali kepada ajaran yang sehat. Apa yang dikatakan firman, ikuti sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Bukan kata orang. Karena hari ini banyak sekali orang bisa berbicara sesukanya dia. Karena tidak bisa membatasi orang berpendapat. Namun demikian saudara, ada dasar. Kalau tidak ada dasar, kita tidak ada pegangan. Apa dasarnya? Dasarnya yaitu firman. Kalau ketika kita sudah memegang dasar firman, izinkan Roh Kudus berkarya. Tapi ingat, sebelum kita mengizinkan, apa saja yang kita miliki, yang namanya firman, itu adalah karya Roh Kudus yang diam di dalam kita. Mari kita berdoa. Saya berikan waktu sejenak masing-masing berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman hari ini. Hari ini kita merenungkan 3 R. Apa ciri orang yang pulih dan bangkit bersama Yesus? Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, rencanakan hidup. Yang ketiga, rendah hati. Apakah engkau sudah rela berkorban? Apakah engkau rencanakan hidup tapi tidak melawan firman? Apakah engkau menjadi sombong ataukah tetap rendah hati kalau dipercaya oleh Roh Kudus hal-hal yang luar biasa? Silakan berdoa sejenak. Allah Tritunggal yang kudus, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, dengan kekuatan dari Roh Kudus kami bersyukur untuk firman yang kami nikmati bersama-sama. Berkaryalah melalui diri kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami punya kekuatan baru setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama, yuk kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan,
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.